Hari ini saya akan menunjukkan aplikasi yang berteknologi AI yang bisa membantu kita dalam membuat visual efek video dengan lebih mudah. Seperti menghilangkan objek atau wire removal, isolasi warna, cloning, text behind object, atau efek-efek seperti sketch, VSS, dan fake dolly zoom. Teknik editing yang tadinya sulit dengan aplikasi ini bisa jadi lebih mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Udah gitu, aplikasinya memberikan paket gratis dan tidak nempelin watermark. Aplikasi ini bernama Runway yang beberapa waktu lalu pernah saya buat tutorial dasar penggunaannya. Tapi untuk kali ini, kita hanya akan fokus dengan membuat visual efek di Runway. Kalau kita tambahkan sebuah video ke timeline, di sini kita bisa dengan mudah menambahkan filters, contohnya seperti color filters, dan pilihannya lumayan banyak. Kita bisa pilih salah satu, terus kita bisa setting intensity-nya. Nah, selain filter ada juga efek-efek lainnya. Saya akan hapus dulu ini. Nah, di sini ada lumayan banyak efek yang bisa kita pakai. Terus kita juga bisa mencari efek di sini. Dan efek ini bisa merubah video kita menjadi sketsa. Di masing-masing filter biasanya suka ada settingan tambahan, terus kita bisa atur-atur lagi settingannya. Salah satu efek yang saya suka di sini adalah efek VHS. Caranya tinggal cari aja efek VHS di sini, terus tinggal kita tambahkan. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, ini sebelum menggunakan efek dan ini setelah menggunakan efek. Tapi supaya terlihat lebih jadul lagi, saya biasanya menambahkan beberapa efek lagi. Salah satunya adalah color filters. Saya biasanya menambahkan color filters yang ini, yaitu wash in translation. Nah, jadi warnanya itu agak lebih kehijau-hijauan, lebih terlihat jadul. Di sini kita bisa atur intensity-nya. Terus saya akan tambahkan lagi efek film grain. Dan kita juga bisa atur settingannya. Saya akan kurangi sedikit intensity-nya. Dan terakhir saya akan menambahkan efek blur. Karena memang video-video jadul itu tidak terlalu tajam seperti video-video sekarang. Nah, tapi fitur utama dari Runway ML ini bukan efek dan filter yang tadi kita lihat, melainkan fitur green screen dan inpainting. Jadi dengan fitur inpainting di sini, kita bisa menghapus objek yang ada di video yang kita tidak inginkan. Contohnya saya akan menghapus dua orang di sini, saya akan klik di sini, dan selanjutnya kita tinggal tandai subjek atau objek yang mau kita hapus. Kita tinggal drag aja di bagian orang yang ingin kita hapus. Terus kita tunggu sebentar, dan orangnya langsung menghilang. Dan saya akan hapus lagi orang yang ini, dan saya akan perbesar brushnya dulu. Terus kita tunggu sebentar karena AI-nya sedang memproses. Nah, sekarang dua orang tersebut sudah langsung hilang. Nah, sekarang saya akan play dulu untuk melihat hasilnya. Nah, kalau saya geser playhead-nya ke bagian sini, di sini kakinya terlihat agak aneh. Untuk memperbaikinya, kita bisa exclude, terus kita tinggal gambar di sini. Nah, kalau udah tinggal klik di sini. Sekarang kita masuk lagi ke timeline utama, dan di sini kita bisa melihat ada inpainting. Kalau ternyata masih ada yang kurang bagus, kita bisa klik edit inpainting di sini. Nah, dengan fitur seperti inpainting ini, kita bisa membuat visual effect seperti efek menghilang dengan lebih mudah. Caranya kita duplikat dulu video yang ada di sini, tinggal klik kanan, lalu pilih duplicate. Nah, terus di track yang di bawahnya, saya akan hapus inpaintingnya. Dan untuk track yang kedua, saya akan trim sampai kira-kira di sini. Nah, kalau kita play hasilnya seperti ini. Jadi ceritanya dua orang ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Selain fitur inpainting, di Runway ML ini juga terdapat fitur green screen, di mana kita bisa mengisolasi subjek atau objek tanpa harus melakukan rotoscoping atau melakukan masking, dan juga tanpa harus menggunakan green screen. Contohnya saya akan mengisolasi orang ini dan menghapus background yang ada di video ini. Kita tinggal klik tombol green screen di sini, dan selanjutnya tinggal klik aja di orangnya. Nah, cuma dengan sekali klik, orang yang ada di sini sekarang sudah terisolasi. Tapi kita harus preview dulu untuk memastikan setiap frame-nya itu sudah terisolasi dengan benar. Nah, hasilnya sejauh ini cukup bagus. Dan kalau sudah puas dengan hasilnya, tinggal klik tombol dan masking di sini. Nah, sekarang backgroundnya sudah hilang dan kita juga bisa tambahkan feather di sini supaya pinggirannya lebih halus. Nah, kalau sudah terisolasi seperti ini, kita bisa melakukan hal apa saja, contohnya mengganti background atau melakukan visual efek lainnya. Contohnya di sini saya akan duplikat klipnya, terus saya hilangkan dulu green screen-nya di track yang pertama. Selanjutnya background di sini saya akan tambahkan filter. Saya akan coba tambahkan efek radial blur. Di sini kita bisa atur settingannya. Saya akan berbesar lagi feather-nya di sini.
Nah, kalau kita play hasilnya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya aja. Tentunya kita bisa bereksperimen dengan efek serta filter yang ada di Runway. Contohnya di sini saya duplicate videonya menjadi 3 track. Di track yang ketiga, yang paling atas, saya gunakan green screen untuk masking orangnya. Dan terus saya tambahkan color filter matrix. Di track yang kedua, saya menambahkan efek ASCII dan juga color filter matrix. Lalu blend mode-nya saya set ke add dan opacity-nya saya turunkan ke 41%. Di track yang paling bawah, di sini saya menambahkan cukup banyak efek, yaitu glitch, bloom, radial blur, anamorphic flare, dan juga color filter matrix. Hasilnya jadi seperti ini. Hal lain yang kita bisa lakukan dengan fitur green screen di sini adalah melakukan isolasi warna. Nah, jadi saya akan membuat background di sini hitam putih, sedangkan orangnya berwarna. Saya akan duplicate dulu klipnya, dan saya akan klik klip yang di atasnya, terus di sini klik green screen. Selanjutnya saya akan isolasi orangnya dulu. Nah, di bagian bawah sini kita bisa lihat ada yang tidak terbawa. Untuk memperbaikinya tinggal kita klik aja. Terus di sini di bagian rambutnya terlihat kurang rapi. Untuk memperbaikinya, kita bisa exclude. Dan di sini saya akan menggunakan brush. Saya akan perbesar dulu. Dan ukuran brushnya kita bisa perbesar. Terus saya akan hapus bagian yang tidak ingin saya masking. Nah, jadi AI-nya ini belum benar-benar sempurna. Jadi kadang kita harus merapikan secara manual. Tapi dengan fitur green screen ini, pekerjaan kita tetap jauh lebih mudah. Saya akan coba preview lagi. Sejauh ini menurut saya cukup oke, dan saya akan klik di sini. Nah, terus saya akan seleksi track yang kedua di sini, dan saya akan masuk ke filter. Di sini saya pilih color adjustment, lalu saya akan pilih hue, saturation, dan lightness. Terus saya akan kurangi saturasinya sampai habis. Nah, sekarang orangnya yang berwarna, sedangkan backgroundnya hitam putih. Nah, jadi kita bisa sekreatif mungkin menggunakan fitur green screen yang ada di sini. Salah satu contohnya saya akan menambahkan objek di video yang tadi kita edit, dan di sini saya akan menambahkan kapal terbang. Saya masukkan klipnya dulu ke timeline. Nah, terus di klip kapal terbang ini saya akan klik green screen, dan kita tinggal isolasi kapal terbangnya. Saya akan preview dulu. Coba saya perbesar. Walaupun ada bagian yang tidak termasking, tapi ini hanya sedikit dan karena objeknya cukup kecil, jadi nantinya tidak akan terlihat. Saya akan klik dan masking. Nah, posisi kapal terbangnya terlalu bawah, kita bisa atur posisinya di sini. Dan saya juga akan tambahkan feathernya. Nah, cuma warnanya itu belum terlalu ngeblend. Nah, supaya ngeblend, kita harus melakukan color adjustment. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyamakan black levelnya. Saya akan klik di sini. Terus buka settingannya, dan saya akan otak-atik agar black levelnya terlihat sama. Nah, biasanya kalau objek yang lebih jauh itu akan terlihat lebih pudar seperti ini. Kita juga bisa membuat efek text behind object dengan memanfaatkan fitur green screen. Di sini saya sudah menambahkan satu klip, terus saya akan duplikat klipnya, dan saya akan geser ke track di atasnya. Terus kita klik track yang ada di paling atas, dan pilih green screen. Saya akan masking orangnya, dan seperti biasa kita preview dulu. Nah, di bagian ini ada yang tidak terisolasi. Saya akan klik di sini. Kalau untuk rambut wanita ini memang agak susah ya. Jadi saya akan biarkan saja, nggak perlu perfect banget. Dan saya akan klik dan masking di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan teks saja. Saya akan ketik dulu teksnya, dan kita bisa atur fontnya di sini. Terus posisi layarnya saya akan pindahkan ke sini. Saya akan perbesar juga ukurannya, dan saya akan geser ke sini. Nah, sekarang kalau saya play, teksnya berada di belakang orangnya. Nah, kalau untuk membuat cloning, caranya juga mirip sama seperti tadi. Saya akan duplicate dulu klip di sini, terus masuk ke menu green screen. Saya akan cari frame yang paling bagus, terus tinggal diklik aja di orangnya. Coba kita preview dulu. Nah, bagian yang tidak termasking ini sama seperti tadi, tinggal diklik aja. Saya akan klik dan masking. Nah, supaya terlihat kembar, kita tinggal geser aja posisinya. Misalnya ke sini. Terus saya akan perbesar feathernya. Nah, kalau gerakannya pingin nggak terlalu sama, kita bisa geser klip yang di atas ini sedikit. Coba saya play dulu. Jadi gerakannya nggak terlalu mirip banget. Kalau mau di cloning lagi juga bisa, tinggal duplicate aja layernya. Dan saya akan geser posisinya. Nah, jadi sekarang ada 3 cloningan. Nah, kalau untuk bikin factory zoom itu kita tidak akan menggunakan fitur green screen ataupun fitur in painting.
Efek dolly zoom ini disebut juga dengan Vertigo Effect yang sebetulnya dibuat saat melakukan syuting. Jadi kameranya itu menjauh, sedangkan lensanya melakukan zoom in. Nah di sini video yang saya pakai kameranya itu menjauh, tapi lensanya tidak melakukan zoom in. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menambahkan efek zoom in-nya saja. Untuk itu kita bisa menggunakan fitur animasi keyframe yang ada di Runway ML ini. Caranya klik kanan di klipnya, lalu pilih Animate. Di sini saya akan menganimasikan settingan scale dan juga position. Saya akan klik di sini untuk membuat keyframe di settingan scale, dan klik di sini untuk membuat keyframe di settingan position. Terus saya geser ke hampir akhir. Terus saya akan perbesar ukurannya, kira-kira sampai sebesar di bagian frame yang pertama. Dan saya juga akan atur positionnya sedikit. Coba sekarang kita lihat hasilnya. Saya akan klik keyframe di sini dan perbesar lagi sedikit. Terus posisinya akan saya atur lagi. Nah, coba sekarang kita lihat hasilnya. Supaya lebih bagus, kita juga bisa menambahkan efek lens distortion. Saya akan klik di sini untuk kembali ke timeline utama. Lalu di sini saya akan mencari efek lens distortion. Settingannya saya akan perkecil saja. Nah, kira-kira segini. Sekarang kalau kita play, hasilnya seperti ini. Kalau untuk bikin hologram seperti yang terlihat di awal video, caranya nggak jauh beda. Di sini saya duplikat video tracknya. Di track yang pertama, saya menggunakan inpainting untuk hapus orangnya. Jadi di track yang pertama ini hanya menampilkan background. Sedangkan di track yang kedua, saya menggunakan green screen untuk mengisolasi orangnya dan menghapus backgroundnya. Selanjutnya saya tambahkan color filter di track yang kedua, yaitu yang orangnya saja. Saya menggunakan color filter yang ini, terus saya tambahkan juga efek glitch. Untuk settingan masing-masing filter dan efeknya bisa kita atur-atur sesuka kita. Terakhir, saya turunkan opacity-nya di sini, supaya orangnya itu terlihat tembus pandang gaya hologram. Aplikasi Runway saat ini masih menawarkan free plan, jadi kalian bisa pakai dengan gratis walaupun hanya bisa ekspor sampai resolusi standar HD yaitu 720p. Tapi bagusnya aplikasi ini tidak menempelkan watermark dan kita mendapatkan jatah 1 GB cloud storage tanpa harus bayar. Nah, kalau kalian mau mempelajari dasar penggunaan Runway dalam mengedit video, silahkan lanjutkan untuk nonton video yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.